Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Gatot Sandi di edisi keempat dari Q&A sessionsnya Ganesha Public Speaking. Di sesi sebelumnya kita sudah berdiskusi, mendiskusikan 3 pertanyaan dari isu-isu tercetar dari masalah-masalah para public speaker. Dan di edisi kali ini, pertanyaannya apa ya hari ini ya? Bro, apa? Pertanyaannya apa? Mas, kalau misalkan kita lagi menjadi seorang trainer, tapi kita biasa AU sehingga membuat audiens kurang nyaman dalam menerima informasi. Cara menghilangkannya gimana, Mas? Oke. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apa itu, apa ini gitu ya. Atau gitu ya, gitu deh gitu ya. Misalkan ada masukan-masukan. Nah, masukan ini kita namakan filler. Jadi secara general di dunia public speaking kita mengenal istilah untuk mengganti suara itu namanya filler atau pengisi jeda. Jadi pertama, mindsetnya kita benerin dulu. Jangan ingin menghilangkan filler, karena filler itu akan selalu ada. Itu mindset nomor 1. Ya, jadi kalau ingin menghilangkan agak sulit karena proses berpikir itu akan selalu ada di sesi apapun kita membawakan materi yang seperti bagaimanapun. Ya, yang tidak boleh adalah memberikan filler yang tidak nyaman untuk audiens. Nah, seperti itu. Jadi, tipsnya adalah bukan untuk menghilangkan filler, tetapi mengganti fillernya menjadi sesuatu yang lebih baik dan ekologis bagi audiens. Nah, salah satu tipsnya adalah mengganti filler tersebut dengan menarik nafas. Ya, kita kan kalau mengisi filler biasanya ada gitu ya, melihat ke atas gitu. Nah, sekarang ketika kita ada jeda untuk berpikir, jangan biasakan untuk menyuarakannya. Kita ganti dengan menghirup nafas sesaat. Contohnya seperti ini. Baik teman-teman, hari ini kita ketemu lagi dengan saya Gatot Sandi di Ganesha Public Speaking tentang tips untuk menghilangkan filler. Nah, dibandingkan pakai untuk menghilangkan filler gitu ya. Jadi kita tarik nafas dari hidung sesaat dan melihat ke bawah. Karena menarik nafas, berpikir melihat ke atas itu visualnya tidak profesional. Coba lihat ya. Nah, dibandingkan dengan Oke, nah itu secara umum ditanggapi lebih profesional oleh audiens. Yang ketiga, ada latihan-latihan khusus yang bisa kita gunakan sehingga filler atau menjadi berkurang atau bahkan hilang. Salah satu formulanya adalah melakukan random public speaking dimanapun. Caranya ada formulanya, namanya bahan bentuk fungsi. Kalau kita ingin fokus kepada mempresentasikan benda-benda yang ada di sekeliling kita. Jadi saat saya berkendara nih ya, latihan saya sebagai seorang public speaker, dimanapun, kapanpun saya berusaha untuk menjelaskan apapun ya dengan formula tersebut, bahan bentuk fungsi. Misalkan di depan saya ada kursi, maka sedetil-detilnya saya akan mencoba menjelaskan kursi tersebut dengan 3 formula tadi. Ya, misalkan oke, di depan saya ada kursi itu bentuknya ya, berarti bentuknya dulu ya. Bentuknya ada persegi panjang, ada lingkaran ya. Bahan pembentuk kursi itu macam-macam. Ada yang dari besi, ada yang dari kayu, ada yang dari karpet juga mungkin bahan pembentuknya dan macam-macamnya. Sampai detil. Fungsinya tentu fungsi kursi adalah untuk tempat duduk agar kita tidak capek berdiri. Ada lagi fungsi yang lain. Oh, fungsi yang lain bisa juga untuk melempar maling misalkan. Ya, apa saja, pokoknya ngomong dan kita berikan target. Misalkan, saya ingin ngomong tanpa jeda selama 1 menit, ya pakai timer, ngomong, sampai kemudian bunyi bell. Ya, itu salah satu latihannya. Nah, itu semoga membantu ya. Jadi yang pertama adalah mindsetnya terlebih dahulu. Jangan berusaha untuk menghilangkan filler, karena reaksi berpikir atau jeda waktu untuk berpikir itu pasti ada saat berbicara di depan umum. Yang kedua adalah ganti tipikal fillernya dengan sesuatu yang lebih ekologis diterima oleh audiens. Dan yang ketiga adalah berlatih untuk secara spontan berbicara, mengakses beragam informasi di beragam kesempatan dengan teknik tadi ya. Misalkan kalau untuk benda kita bisa gunakan formula
bahan, bentuk, dan fungsi. Gimana teman-teman? Sudah dapat insight kan? Dan tentu jangan lupa untuk mempraktekkan. Karena repetition is the mother of all skills. Ya, repetisi itu adalah ibu dari segala keahlian. Nah, buat teman-teman yang memiliki masalah yang kurang lebih serupa atau masalah-masalah lain yang belum dibahas di sesi kita kali ini, boleh ya, tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa bahas dan teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, saya Gatot Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.